Pada saat ini, Qin Chen mau tidak mau gemetar di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mengapa pedang berkarat misterius saya merasakan pemanggilan, dan tampaknya memiliki resonansi samar dengan aula istana ini? Qin Chen mengangkat kepalanya dengan kaget, melihat jauh ke dalam aula. Samar-samar, Qin Chen merasakan ketertarikan samar yang datang dari kedalaman aula yang tak berujung, yang sepertinya beresonansi dengan pedang Rusti yang misterius dalam keadaan kesurupan. Pedang Rusti yang misterius hendak terbang menjauh darinya. Perasaan ini sangat aneh. Qin Chen memegang pedang karat misterius. Bersenandung. Saya melihat serangkaian pola rahasia yang cerah tiba-tiba menyala di pedang berkarat misterius. Pola rahasia ini benar-benar beresonansi dengan pola rahasia di aula sekitarnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Nafas yang menakutkan menyapu. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan resonansi tertentu antara dirinya dan Rusty Sword yang misterius, serta aula di sekitarnya. Pola rahasia yang awalnya agak rumit, tidak jelas, dan sangat rumit di depan persepsi Qin Chen menjadi sangat kompleks. Ketika itu menjadi jelas, sepertinya telah berubah menjadi potongan-potongan makhluk hidup, dan mereka berenang dengan cepat. Garis rahasia ini, sebenarnya hidup. Qin Chen terkejut. Garis rahasia, seperti garis larik, rune, dan larangan, telah ditetapkan sejak awal. Bahkan jika ada beberapa aktivitas, itu hanyalah semacam pengembaraan prosedural di bawah pengaturan aslinya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen terkejut menemukan bahwa pola rahasia di aula sekitarnya tampak hidup, dan pola-pola ilahi berevolusi dalam pikirannya, yang sangat jelas dan luas. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen tampak dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Di sekelilingnya ada alam semesta yang luas, dan bintang-bintang bermekaran satu demi satu, seolah-olah mereka bisa menekan keabadian dan menyapu dunia. Di ujung langit berbintang yang tak berujung, ada jalan bintang kuno. Di jalan bintang, mayat yang memancarkan aura mengerikan tersebar di seluruh jalan bintang. Mayat dari berbagai ras sangat tragis. Beberapa tubuh meledak, berlumuran darah, beberapa anggota badan patah, dan mereka sangat sengsara. Beberapa tubuh berdiri di sana, tetapi kepala mereka menghilang, dan tubuh mereka masih mempertahankan postur bertarung di depan mereka. Seolah mengalami pertarungan berdarah, jalan bintang penuh dengan darah dan niat membunuh, membentuk gambaran yang berdebar-debar. Di mana? Di sini. Qin Chen terkejut. Adegan seperti itu sangat mirip dengan adegan yang dia rasakan di Rusty Sword yang misterius saat itu. Gambaran tragis seperti itu membuat orang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Qin Chen bergerak maju perlahan, menuju jalan bintang. Namun, sebelum dia mendekati jalan bintang, niat membunuh yang mengerikan melanda. Boom! Niat membunuh yang mengerikan itu menyerbu pikiran Qin Chen seperti tsunami. Rasa sakit yang kuat datang, dan Qin Chen berteriak, memeluk kepalanya di tempat, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak di tempat, tidak mampu menahan niat membunuh yang begitu mengerikan. Jika bukan karena dia sudah mengendalikan air mata air laut mati, persepsi niat membunuh di daerah terlarang laut mati ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Niat membunuh ini saja sudah cukup untuk memusnahkan jiwanya dan membuatnya dia menghilang, menjadi mayat berjalan. Di mana jalan langit berbintang kuno ini? Qin Chen terkejut. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan detasemen puncak 3 tidak bisa membuatnya merasa begitu berdebar. Apa mayat di jalan langit berbintang kuno di depannya? Orang itu. Pada saat ini, Qin Chen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, karena dia sepertinya melihat sosok di ujung jalan kuno di langit berbintang. Itu adalah sosok hitam pekat, berdiri di ujung jalan kuno langit berbintang yang tak berujung, dengan cahaya yang tidak menyenangkan di tubuhnya. Sosok itu agung, tetapi sangat kabur, seolah-olah dia telah menilai usia secara sewenang-wenang dan membawa seluruh bintang, langit di punggungnya. Sosok ini berlumuran darah, memegang pedang tajam yang samar, sangat kesepian dan kesepian. Di ujung jalan ini, dia berjalan sendirian, tanpa pendamping, penuh kesepian. Ini seperti melawan musuh dari semua dunia sendirian, berjalan keluar dari lautan mayat dan darah. Siapa dia? Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan melihat. Ledakan. Sebelum dia bisa melihat pihak lain dengan jelas, dia tiba-tiba diusir dari langit berbintang yang tak berujung, dan kesadarannya kembali ke aula. Garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali,
dan dalam keadaan kesurupan, semua yang dilihat Qin Chen sebelumnya tampak seperti mimpi. Hah? Pola rahasia ini. Tiba-tiba, Qin Chen melihat pola rahasia di aula sekitarnya dengan heran. Pola rahasia di aula di depannya menjadi sangat akrab baginya saat ini, dan jejaknya tersebar. Qin Chen merasakan deja vu. Seolah-olah, saya sudah sangat akrab dengannya. Qin Chen tanpa sadar mengangkat tangannya sedikit. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya mengalir seperti air yang mengalir, berputar-putar di sekitar tubuh Qin Chen, seolah-olah mereka berada di bawah kendali. Ini. Di samping, penguasa neraka dan yang lainnya tampak tercengang. Cacing hantu pemangsa jiwa sangat terkejut sehingga bola matanya akan meledak, dan tubuhnya bergetar, dan tubuh jiwa yang terdiri dari cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya hampir meledak di tempat. Meledak terbuka. Tuanku, dia benar-benar mengendalikan pola rahasia di sini, apakah itu tidak mungkin? Cacing pemakan jiwa memeluk kepalanya, matanya kusam, dan dia hampir kehilangan akal. Ini, apa-apaan ini? Persepsinya tentang tempat ini selama ratusan juta tahun hanyalah untuk mengontrol garis rahasia di sini, hanya untuk membuat dirinya berada di bawah garis rahasia agar dia tidak terlalu tertekan. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dalam waktu sesingkat ini, dia mampu mengendalikan pengoperasian pola rahasia di depannya. Pemandangan seperti itu benar-benar membalikkan persepsinya tentang aula ini. Monster, orang ini adalah monster. Soul Eater Netherworm bergumam, tubuhnya gemetar tak terkendali, menatap mata Qin Chen, kilatan kecemerlangan tiba-tiba meledak, seolah-olah dia melihat keindahan yang tiada taraf. Nafasnya juga menjadi cepat dalam sekejap, dan wajahnya memerah. Selama bertahun-tahun, dia disegel di istana dan aula ini, dan dia hampir putus asa, dia hampir tidak memiliki harapan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi pada saat ini, harapan yang terkubur di lubuk hatinya melonjak lagi, dan cacing hantu yang melahap jiwa ada perasaan samar bahwa harapannya yang tertekan selama ratusan juta tahun mungkin benar-benar dapat terwujud di Qin Chen. Di aula, Qin Chen perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan pemangsa jiwa di aula ini tidak lagi merugikannya. Tampaknya aula ini telah mengenali dirinya sendiri. Sihir. Daerah terlarang Laut Mati adalah tempat magis, dan Qin Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang kedalaman istana. Siapa sosok berlumuran darah yang berdiri di ujung jalan langit berbintang kuno sebelumnya? Apakah itu Dewa Laut di mulut binatang hantu? Juga, apa hubungan antara pedang misterius berkarat dan tempat ini? Qin Chen melihat ke kedalaman aula, dan segera berjalan ke depan. Jika Anda ingin mengetahui semuanya di sini, Anda harus memasuki bagian terdalam dari istana. Tuanku, pada saat ini, penguasa pemakan jiwa datang ke Qin Chen dalam sekejap, dan berkata dengan nada menyanjung, Tuanku, apakah Anda akan pergi ke kedalaman istana ini? Qin Chen mengangguk, ya. Soul Eater buru-buru berkata, Tuanku, aula istana ini sangat rumit, dan ada banyak jalan buntu di banyak tempat. Bawahan ini pernah mengikuti pasukan besar ke kedalaman aula istana ini. Biarkan bawahan ini turun untuk membimbing Anda, Tuan tolong. Cacing jiwa buru-buru membungkuk dan mengulurkan tangannya. Qin Chen sedikit mengangguk dan berjalan menuju kedalaman aula. Suasana aula utama yang menekan mereka di sekitar perlahan melemah setelah berjalan dengan Qin Chen, seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Qin Chen, yang mengisolasi sebagian besar penindasan aula utama. Soul Eater Netherworm melirik Qin Chen, dan dia terkejut saat merasakan ini. Tuanmu memang telah memahami pola rahasia aula besar di sini. Butuh ratusan juta tahun untuk mencapai ini, tetapi Qin Chen mengungguli dia dalam waktu singkat. Bagaimana dia melakukannya? Cukup mengerikan. Soul Eater Netherworm menekan keterkejutan di hatinya, dan buru-buru mengikuti. Pada saat ini, penguasa penjara hitam, leluhur buaya virtual, dan bahkan penguasa domain jiwa juga berubah menjadi pita dan mengikuti. Qin Chen berhenti, menoleh dan melirik mereka bertiga, lalu mengerutkan kening dan mendarat di Lord of the Soul Domain. Melihat ini, Soul Eater Netherworm mengerutkan kening, dan buru-buru memberi hormat, Tuanku, apakah Anda tidak menyukai orang ini? Apakah Anda ingin bawahan saya melakukannya untuk Anda? Penguasa domain jiwa. Dia terkejut, bergegas maju, membungkukkan tangannya ke Qin Chen dan berkata,
Saudara Ming, kita semua berasal dari tempat yang ditinggalkan, tempat ini sangat berbahaya, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan berjalan bersama, sehingga kita bisa mengambil peduli satu sama lain ketika kita dalam bahaya sebelum Qin Chen bisa membuka mulutnya, leluhur buaya virtual mencibir, Tuan Alam Jiwa, Anda benar-benar menaruh emas di wajah Anda, apakah Tuan Mingzu membutuhkan bantuan Anda? Keluar segera. Penguasa alam jiwa dengan wajah jelek, dia melirik Qin Chen dan enggan untuk pergi. Sejujurnya, setelah mendengar semua yang dikatakan cacing hantu pemakan jiwa barusan, dia tidak akan pernah berani mengambil risiko di sini sendirian. Jika dia bertemu dengan orang kuat kuno lainnya, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Jika bukan karena Qin Chen, dia akan mati di tangan cacing pemangsa jiwa. Dan cacing pemakan jiwa mengatakan dengan sangat jelas bahwa hanya dengan mengendalikan garis rahasia istana ini dapat memungkinkan untuk meninggalkan tempat ini. Qin Chen juga memiliki beberapa wawasan ketika dia melihat garis rahasia sebelumnya, tetapi dia hanya merasa itu tidak jelas dan rumit, dan dia tidak tahu. Lebih baik mengikuti Qin Chen daripada menyadarinya sendiri. Memikirkan hal ini, penguasa alam jiwa mengertakkan gigi, dan berkata, Saudara Ming, saya sangat tulus. Saya tidak tahu bagaimana Saudara Ming harus membiarkan saya mengikuti. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya, jangan pernah menolak. Ming, apa yang bisa tuanku pikirkan tentangmu? Leluhur buaya virtual mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Saya mendengar bahwa apa yang Anda latih adalah jalan jiwa. Jika Anda dapat menyerahkan teknik kultivasi jiwa Anda dan bagian dari sumber asli Anda, penguasa alam ini Underworld, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mengikuti. Penguasa domain jiwa terkejut. Serahkan sumbernya.